SPBU di Tebing Tinggi 4 Lawang layani penjualan BBM menggunakan Drijen. Seorang pemandu lagu di tempat karaoke tewas akibat banyak minuman keras. KPU daerah banyak menemukan data ganda di partai politik. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Seorang perempuan pemandu lagu di King Karaoke tewas di mes tempatnya tinggal di kawasan perumahan HS Green City, Muara Lawai. Diduga sang wanita meninggal karena terlalu banyak minum minuman alkohol. Seorang pemandu lagu di salah satu tempat hiburan malam di Muara Enim dikabarkan tewas di mes tempatnya tinggal. Sebelumnya, sempat beredar isu jika korban RY tewas di LC, tempat hiburan karaoke yang berada di Desa Kepur di Jalan Lintas Muara Enim Rabu Mulih, karena tempat hiburan ini terpasang garis polisi. Namun dari keterangan Muhammad Holdun, manajer karaoke, jika korban tewas di mes tempatnya tinggal yang disediakan oleh pihak pengelola. Saat menerima tamu, Rohma sempat minum alkohol yang cukup banyak dan merasa masih kurang sehat. Rohma meminum obat. Setelah itu korban izin untuk pulang duluan ke mes dan diantar langsung oleh Holdun. Mungkin dia ada minum beralkohol kayak bir, Guinness kan. Kondisi dia mungkin masih kurang fit. Dia makan obat supaya sehat dan juga sorenya makan duren. Nah, di situ. Nah, kejadiannya itu dia mabok. Di situ dia sempat muntah, diistirahatkan di ruangan LC di situ. Setelah jam 3 aku yang bawanya balik dari King ke mes. Petugas Inafis Polres Muara Enim melakukan evakuasi korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Rapain. Keluarga terlihat sangat terpukul meninggalnya korban karena diakui korban adalah anak sematawayang. Atas permintaan keluarga, jenazah korban tidak dilakukan visum dan langsung dibawa pulang ke Mangunjaya, Musi Banyuasin. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Di tengah kelangkaan BBM jenis Pertalite di berbagai daerah, sebuah SPBU di Kabupaten Patlawang diduga melakukan penjualan BBM menggunakan jerigen pada malam hari tanpa lampu penerangan. Sebuah SPBU di Desa Talanggunung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Patlawang diduga melakukan penjualan BBM jenis Pertalite menggunakan Drijen di malam hari. Agar aksi curang penjualannya tidak diketahui warga, pengisian BBM menggunakan puluhan jerigen tersebut tanpa lampu penerangan. Aksi penjualan BBM menggunakan jerigen ini dilakukan saat jam normal sekitar pukul 8 malam. Saat pengisian Drijen tersebut, warga yang ingin membeli menggunakan sepeda motor dan mobil rela mengantri. Sementara itu, pihak SPBU terus melakukan kecurangan. Dari pantauan belasan mobil pickup dan sepeda motor yang membawa Drijen terparkir di area SPBU sembari menunggu giliran pengisian. Informasi yang didapat, pihak SPBU menjual BBM jenis Pertalite ke warga yang diduga merupakan pengecer ini seharga Rp8.500 per liternya. Saya berharap ke depan pihak Pertamina lebih mengontrol kembali ataupun pemilik SPBU mengontrol kembali kepada karyawannya agar minyak itu tepat guna, tepat sasaran, dijual kepada pengendara, dan kalaupun mau dijual pakai Drijen dibatasi. Dari Patlawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan.
Pasca viral oknum anggota DPRD Kota Palembang melakukan pemukulan di SPBU berbuntut panjang. Pelaku oknum dewan tersebut minta maaf dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang mengecam perbuatan oknumnya yang dinilai menurunkan nama baik partai. Pasca viral, Sukri Zen, oknum dewan diketahui dari Partai Gerindra Kota Palembang, melakukan pemukulan terhadap seorang wanita bernama Nurmala di SPBU Jalan Demang Lepardon Palembang yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2022 hingga saling lapor ke polisi. Setelah mengikuti rapat intern partai di kantor DPC Gerindra di Jalan Radial Kecamatan Ilir Perak 1 Kota Palembang pada Rabu sore, tersangka Sukri Zen dengan didampingi Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang mengaku saat kejadian memang benar sewaktu mengantri BBM dan dirinya telah minta maaf dengan korban. Aku terlebih dahulu kepada masyarakat hayal amal, aku pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ramai dan kepada yang bersangkutan aku juga sudah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah berita di saya. Terima kasih. Bisa terjadi Pak? Bisa. Pak, itu masalah antrian minyak Pak? Kesalahan dengan di BBM. Sementara itu, Akbar Alvaro, Ketua DPC Gerindra Kota Palembang menyatakan Partai Gerindra kecam perbuatan oknum kadernya tersebut. Arogansi tidak akan mentolerir sikap kader yang menimbulkan pidana. Partai akan berikan sanksi keras hingga pemecatan karena telah mencoreng nama besar Partai Gerindra. Yang jelas beliau memang bersalah, ya. Mau itu motifnya motong antrian atau lain sebagainya. Yang jelas beliau bersalah, ya. Intinya kami sekali lagi menegaskan Partai Gerindra dengan tegas tidak akan mentolerir kader-kadernya berbuat hal-hal yang menyimpang, apalagi sampai terjadi tindak pidana, ya, yang menimbulkan, yang bisa mengakibatkan mencoreng nama baik Partai Gerindra yang selama ini sudah terbangun dengan baik. Selanjutnya, usai memberikan keterangan ke awak media, tersangka oknum anggota dewan tersebut langsung menuju Mapolsek untuk mengikuti pemeriksaan polisi. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu, anggota DPRD Kota Palembang yang menghajar wanita di salah satu SPBU mendapat kecaman keras dari masyarakat dan organisasi kewanitaan. Direktur Women Crisis Center atau WCC Palembang mendukung agar oknum DPRD Kota Palembang diproses secara hukum. Tindakan kekerasan oknum anggota DPRD Kota Palembang terhadap seorang perempuan di tempat umum salah satu pusat pengisian bahan bakar di Jalan Demang Lepardon Kota Palembang mendapat kecaman masyarakat dan organisasi kewanitaan. Direktur Women Crisis Center Palembang, Yesi Aryani menyebutkan, tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota dewan terhadap perempuan tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat. Sebagai lembaga yang konsen terhadap kekerasan wanita mendukung tindakan proses hukum yang dilakukan korban kekerasan tersebut, pihaknya menyayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota Dewan Kota Palembang. Data Women Crisis Center Palembang menyebutkan tindakan kekerasan terhadap wanita bukan berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, justru sebaliknya berasal dari kalangan menengah ke atas. Kami lembaga Women Crisis Center yang memang peduli terhadap perempuan-perempuan korban kekerasan terhadap perempuan ini sangat menyayangkan ya ada oknum anggota DPRD yang tega menganiaya seorang perempuan di tempat umum. Ya, kalau kami dari WCC Palembang ini akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keinginan korban. Misalnya korban mau melaporkan kasusnya ke proses hukum, tapi yang paling jelas itu harusnya kasus-kasus seperti ini harus dilakukan secara proses hukum, paling tidak seperti itu. Satu semester terakhir terhimpun data Women Crisis Center Palembang ada sekitar 67 tindakan kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Sumatera Selatan. Namun pihaknya menyebutkan kemungkinan data kekerasan terhadap perempuan lebih besar dimiliki aparatur penegak hukum. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, sempat viral di media sosial Instagram, seorang pria parubaya mengamuk dengan membawa senjata tajam jenis celurit hendak mengancam wanita
hingga terjadinya keributan. Dina Pak, nah ngancam sulungan Pak. Seorang pria Parubaya bersama keluarganya viral di media sosial saat hendak melakukan pengancaman terhadap korbannya dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit di Jalan Sentosa, Kecamatan Pelaju Darat, Palembang. Dalam video yang berdurasi 1 menit lebih tersebut terlihat pelaku menggunakan senjata tajam jenis celurit hendak mengancam korban Rusmala Dewi berusia 33 tahun. Tak hanya mengancam, keributan pun terjadi antara korban dan keluarga pelaku yang membuat warga sekitar harus melerai keributan keduanya. Diduga keributan ini sendiri masalah hutang piutang, di mana keluarga pelaku memiliki hutang yang hendak diminta oleh korban. Tak terima akan ditagih korban, pelaku dan keluarganya malah mengancam hingga terjadinya keributan. Tak terima atas kejadian itu, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolrestabes Palembang. Kami kan datang baik-baik ke sana, nanya anaknya, ada anaknya tak, datang bapak itu marah-marah. Katanya, kata tak ada kakak kau di sini, katanya, kata tak kakak kau di sini. Datangku kami ngasih rasa kata ngancak-ngancak celoret dengan kawan kami sikotnya itu lagi bergendong anak-anak. Itu masalah apa itu, Bu? Utang? Masalah utang, dia kan ngambil bank tu 5 ekor. Baru kan lo cak direncanain itu kan. Kini laporan korban telah diterima oleh pihak kepolisian. Untuk pelaku sendiri akan dilakukan pemanggilan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. PTBA dinilai curang dalam ganti rugi lahan di Desa Merapi. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Spesial di Ambiar Award, Farel bocah viral yang bikin Istana Negara bergoyang. Hadir spesial berkolaborasi di Malam Puncak Ambiar Awards. Langsung di hadapan puluhan ribu pasang mata dan jutaan pemirsa di rumah. Hanya di Ambiar Awards 2022, MNC TV. Ini udah saya bikin, saya udah tanda tangan. Makasih banyak Pak RT ya. Kenapa uangnya nggak diambil? Chandra. Ambiar Awards 2022 di MNC TV. Ambiar Awards 2022 di MNC TV. Udah mulai ini saya cuma sama anak-anak aja. Maksudnya? Udah mulai. Malam penghargaan Ambiar Awards 2021. Puncak pengakuan karya musik Ambiar terkini. Tempat berkumpulnya musisi dan sobat Ambiar. Inul Daratista, Happy Asmara, Geni Cakna, Darboy Gang, Tasya Rosmala, Cak Lonto, Ambiar Viral with Ambiar People. Ambiar Awards Special 2021, live di MNC TV. Siraman Kolbu bersama Mama Dede di MNC TV. Ini udah saya bikin, saya udah tanda tangan. Makasih banyak Pak RT ya. Kenapa uangnya nggak diambil? Chandra kan emang udah setahun nganggur. Mau ke kampus, Wit? Iya Bang. Mama dia. Assalamualaikum Irfan. Waalaikumsalam warahmatullah. Buru-buru banget mau kemana? Ini mau ketemu yang fenomenal. Minum jamu sama wedang ronde. Siraman Kolbu bersama Mama Dede di MNC TV. Ambiar Awards 2022 di MNC TV. Pasukan semua sudah siap. Ambiar Awards 2022 di MNC TV. Ini udah saya bikin, saya udah tanda tangan. Waduh, makasih banyak Pak RT ya. Kenapa uangnya nggak diambil? Bu RT ada-ada aja. Masa nyariin kerjaan untuk anaknya ke bapak? Chandra kan emang udah setahun nganggur. Chan? Ya Bi. Jangan ngukur kasur terus. Rapi banget, ada acara. Bantuin kamu bersihin AC di rumah Hilda. Mau ke kampus, Wit? Iya Bang. Mama dia.
World Championship 2022, Tokyo, Jepang. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, ganti rugi lahan yang ditawarkan oleh PT BA atau PT Bukit Asam kepada warga Merapi Barat tidak sesuai aturan, sehingga warga menolak tawaran yang dinilai sangat jauh dari hasil bumi yang dihasilkan. Buntut dari tanah yang diklaim oleh perusahaan PT Bukit Asam seluas 48 hektar menuai kontroversi dari masyarakat Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. Awal mulanya, tanah yang diakui oleh warga serta Pemda Lahat seluas 69 hektar karena keberadaan tanah tersebut merupakan tempat mata pencarian warga, sehingga tawaran ganti rugi dinilai tidak sesuai aturan. Kondisi kebun warga di Desa Merapi sangat sulit dijangkau karena sudah dikelilingi oleh galian tambang hingga kedalaman 30 meter. Hal itu akibat eksplorasi oleh PT BA melalui rekanannya PT Pama Persada. Aktivitas alat berat seperti ekskavator, dump truck HD beroperasi mengangkut material tanah maupun batu bara nampak hilir mudik melalui kebun warga. Sementara itu, warga yang melakukan tanam tumbuh mengaku rugi sebab kini tak lagi bisa ke kebun yang mayoritas kopi dan sawit serta karet. Menurut masyarakat, status tanah itu merupakan hak ulayat bersama atau tanah adat, namun tiba-tiba diklaim oleh desa bahwa tanah tersebut merupakan aset desa dan sudah ada kesepakatan menjadi hak PT BA melalui pihak desa. Sayangnya, tawaran ganti rugi dinilai warga tak sesuai dengan aturan. Mereka punya permasalahan kebun mereka ini mau dieksploitasi, mau ditambang, tetapi ganti ruginya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, mereka semua ini mau diganti rugi, mau juga mengikhlaskan kebun mereka digarap oleh tambang yang berada di sini, bahwa tetapi sesuaikan dengan aturan yang ada. Salah satu penggarap lahan adat ini adalah Hudiman. Menurutnya, harga yang ditetapkan untuk pembebasan lahan dipangkas dengan harga yang tak sesuai. Kami ganti ruginya tidak banyak, sesuaikan aja dengan kesepakatan, sesuai dengan peraturan gubernur, sesuai dengan kelayakan tim independen. Itu aja. Ini duanya masyarakat ini kan karena tidak ada punya lahan lagi untuk berkebun, minta direlokasi, pemindahan kebun dan Rencananya pihak perusahaan akan segera melakukan perluasan lahan tambang, ditolak warga dengan memasang spanduk. Dari Lahat, Malaputra, iNews melaporkan. Proses verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu menemukan potensi data ganda identik dalam sistem informasi partai politik, sehingga nantinya jika ada data ganda tersebut, parpol harus membenahinya. Verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten sudah dilakukan KPU Kabupaten Oku sejak tanggal 16 Agustus 2022 lalu. Hasilnya ditemukan banyak potensi data ganda identik, di mana yang dimaksud dukungan ganda terhadap partai politik. Satu orang masuk 2 atau 3 kali menjadi anggota parpol lain. Divisi Teknis KPU Oku, Yudi Risandi menjelaskan, saat ini proses verifikasi administrasi terhadap data keanggotaan partai politik masih berjalan. Pihaknya belum dapat menyampaikan data ganda identik keseluruhan hasil temuan tersebut. Data ganda yang ditemukan beragam, mulai data dukungan ganda dalam satu parpol dan ganda karena satu orang terdaftar juga di parpol lain. Bagi parpol yang memiliki data keanggotaan ganda, nantinya harus mampu membuktikan bahwa anggota yang telah didaftarkan tersebut benar-benar keanggotanya. Salah satunya dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari orang tersebut bahwa dia hanya ikut di satu partai politik. Khusus untuk kepengurusan, kita akan ada nanti di proses yang kedua, yaitu verifikasi faktual kepengurusan. Nah, di situ nanti kita akan mengecek bagaimana, apakah ada, bagaimana SK-nya, seperti apa jumlah kepengurusan, apakah sudah mewakili 30% perempuan, itu nanti akan tergambar pada saat verifikasi faktual. Yang ini dilaksanakan setelah atau pasca verifikasi administrasi.
Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 terus berlangsung di Kota Prabu Muli. Salah satunya, petugas verifikasi menemukan nama Ketua KPUD Kota Prabu Muli yang diduga dicatut sebagai anggota salah satu partai politik. Tim Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Prabu Muli mendapati hampir semua partai politik tidak didapati nama yang tidak memenuhi syarat. Salah satunya nama Ketua KPUD Kota Prabu Muli, Marjuyansyah. Selain nama Ketua KPUD, pencatutan nama juga terjadi pada aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan KPUD dan pemerintahan Kota Prabu Muli. KPU sendiri meminta bagi masyarakat yang namanya dicatut menjadi anggota partai politik untuk melapor dan mengisi data yang telah disiapkan. Kalau dia cocok, sudah MPS. Tapi ini sudah ada jalan keluarnya, yaitu dengan PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik, sudah ada formulir. Kalau yang bersangkutan memang bukan anggota partai politik, yang bersangkutan membuat atau mengisi formulir yang setelah disediakan, kemudian formulir ini dikirim dan nantinya ini akan selesai, kira-kira seperti itu. Jadi bukan menjadi satu permasalahan, hanya nanti penyelesaiannya yang nanti akan diselesaikan di tingkat yang lebih lanjut. Saat ini, menurut Komisioner KPUD, dari 24 partai politik calon peserta pemilu, baru 15 partai politik yang telah diverifikasi petugas. Verifikasi sendiri berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 mendatang. Bagi partai politik yang ditemukan anggota tidak memenuhi syarat, KPU telah menyampaikan untuk dapat diperbaiki data administrasi dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dari Prabu Muli, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.